Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu yang ada di sini, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Fedu. Pagi, Seger banget kelihatannya. Kabar sehat ya? Iya, alhamdulillah. Jamaah sehat, Bu? Alhamdulillah. Aduh, saya pikir pohonnya berbunga, ada mawar sama aja. Jamaah Mas Fedu. Jamaahnya, iya. Nyaru soalnya ya. Tapi kadang-kadang di saat kita tertawa-tertawa, Hmm, tiba-tiba kita mendengar kabar sedih, kabar duka. kabar duka, ya. Dengar kabar teman meninggal, sahabat kita meninggal, bahkan saudara kita. Kayaknya tuh setiap hari kita dengar kabar, runtutan kabar duka dalam hidup kita. Iya betul. Mas. Seolah-olah kematian tuh semakin dekat ke kita gitu. Ya Allah, Ipa jadi takut. Makanya Ipa kalau misalnya dengar kabar seperti itu, yang maksudnya mendadak banget gitu ya Mas Bedu ya, Ipa langsung banyakin istighfar. Ipa takut sama alam kubur Mas Bedu. Kalau alam bah dukun, Takut juga sih. nggak, tapi memang yang namanya ketakutan akan kematian itu harus dibagi dengan banyak amal ibadah, gitu. Jadi kita jangan cuma sekedar takut, tapi juga Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang amal ibadah siapa? Iya mah, kalau kita takut akan kematian, jangan cuma takutnya doang, tapi diiringi juga dengan amal ibadah, bukan begitu ya mah? Nah itu makanya, ya kalau bayangkan lah, ya, Bedu sampai IP sedang membayangkan kalau besok kita gitu, meninggal kita tuh kayak, meninggal. ya Allah, apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perbuat nih? Biar Cukup bekal lah kita waktu satu terasa hari itu gitu. untuk mempersiapkan kematian gitu, Mang, untuk bekal kita bawa di alam akhirat kelak gitu. Bayangkan kalau Emang. besok kita meninggal. Silahkan duduk. Terima kasih, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Membayangkan kalau besok Kita kita meninggal. meninggal. Yang namanya orang hidup pasti. Mati. Siapa yang pengen duluan? Silakan. Paling kurus yang gemuk. Duluan apa belakangan? Jadi kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernapas pasti mati. Kalau Bang nggak salah dengar, Bedu bilang ada kabar meninggal, si Anu meninggal, si Anu meninggal. Kematian hak dari makhluk hidup. Tapi waktunya ditentukan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bidznillahi kitaban muajjala. Ali Imran 145. Sesungguhnya setiap manusia, setiap yang bernapas itu pasti sampai kepada kematian, di mana kematian tadi ditentukan oleh Allah kapan datangnya. Kematian jangan ditakuti. Kata Bedu, takut dengan kematian.
Kematian jangan juga disongsong oleh kita. Tidak mungkin dihindari oleh kita. Tapi persiapkan sisa umur yang ada di jalan yang Allah ridho. Kita kan tidak tahu. Besok mau ngerjain apa? Tahu nggak, Bu? Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Luqman 34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di mana mereka mati. Kita punya rencana. Besok mau ini. Apa betul rencana kita akan terlaksana? Belum tentu. Ketika saya sekarang mandi, apakah saya bisa menjamin nanti sore mandi sendiri atau dimandiin? Ketika saya mengenakan baju sekarang, apa saya bisa menjamin baju ini saya buka sendiri atau digunting sama yang mandiin mayat? Ketika kita melangkah keluar rumah, apa kita bisa menjamin masuk ke rumah dengan langkah kita atau digotong oleh orang? Tidak ada jaminan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Yang satu peringatan. Yang kedua perintah. Peringatan orang hidup pasti mati, perintah. Sisa umur yang ada yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya, pakai di jalan yang Allah ridho. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu, semua pasti melewati pintu kematian. Kita semua nih, tanpa kecuali mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita di alam dunia nih. Di alam dunia tinggal 2 alam lagi. Alam kubur, alam akhirat. Dari alam dunia ke alam kubur ada alam kematian. Sakaratul maut. Tidak bisa kita menghindarinya, tidak bisa kita menyongsongnya. Anda lihat Al-Jumu'ah 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Tuh. Lari kemanapun kata Allah kematian datang. Kalau kamu sudah mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah dilakukan di alam dunia. Masya Allah, yang mati di kasur, yang mati di kamar mandi, betul nggak? Yang mati di angkot, yang mati di jalan, yang mati di beca, kita nggak bisa nawar. Iya, Ma. Tapi persiapkan sisa umur yang ada yang kita tidak tahu di jalannya Allah ridhoi. Alah, kalau kita baca di YouTube katanya orang-orang barat karena takut datang hari kiamat, mereka bikin bunker. Pakai besi-besi, Oh, tanah. pakai tembok di bawah tanah, menghindari kematian. Ya Allah. Ini tidak mungkin. Anda silakan lihat dalam surat An-Nisa 78. Ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kata Allah, kalian itu menghindari kematian tetap akan datang kepada kalian walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Tuh itu Allah yang bilang. Bersembunyi di bunker yang berlapis-lapis, baja misalnya biar nggak tembus, tetap aja kematian datang. Boleh nawar dengan kematian? Boleh. Silakan. Tapi apa dikabul? Wallahu alam. Masya Allah. Dikatakan, likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajalum hiruna sa'atan. Walastakdimun. Yunus 49. Tiap manusia, tiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Nawar, mangga, sok, nawar. Kata yang belum nikah, ya Allah, jangan mati kalau belum dikawinin. Win dikawinin, habis dikawinin, mau mati nggak?
Masih belum belajar. Ya Allah, jangan mati kalau belum punya anak. Ah, Beranak. Tanya yang habis beranak, mau mati nggak? enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum gede. Anaknya SD, SMP, SMA. Udah gede. Tanya yang anak SMA. Mau mati nggak? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum kuliah. Jangan mati kalau anak belum sarjana. Jangan mati kalau anak belum nikah. Anaknya nikah. Mau mati? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau belum punya cucu. Terus nyambung. Tapi kematian pasti datang. Ini merupakan hukum alam. Sunatullah, karena kita makhluk, ada awal, ada akhir. Ada lahir, ada kematian. Ali Imran 185. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti mati. Nanti pada hari kiamat disempurnakan pahala oleh Allah. Jadi bukan di dunia. Jangan bertanya-tanya. Kenapa sudah banyak orang berbuat baik belum dapat pahala kebaikan? Kenapa orang berbuat buruk belum dapat ajab? Kata Allah, nanti pada hari kiamat disempurnakan. Mana yang baik, mana yang buruk dapat balasan semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rasul bersabda, orang yang cerdas bukan profesor doktor, bukan S1, S2, S3, bukan yang sekolahnya di luar negeri, bukan. Orang yang cerdas, orang yang menyadari seakan mati, mempersiapkan kematian di jalan yang Allah ridho. Makanya kita di pengajian selalu kita kalau salawatan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau saya jajamah selapangan, siapa yang pengen mati husnul khotimah, semangat cung. Caranya bagaimana? Ini dia. Pengen masuk surga, pengen kelakuan. Sholat hese, sedekah koret. Sama laki ngelawan wae, sama bini judes. Sama ipar apa lagi? Siapa yang pengen masuk neraka, nggak mau. Yang dilarang oleh Allah dikerjain. Ngomongin orang heeh. Ngumpat iye. Lain di bibir, lain sama kelakuan. Makanya sinkronan hati, mulut sama kelakuan. Karena yang namanya iman, dikatakan itu adalah ada di hati, ada di mulut, sikap dan perilaku kita, itu iman yang benar, kata Allah. Oke, semuanya sesuai ya, Ma ya. Nggak ada yang beda. Lain di mulut, lain di hati. Ya. Semuanya sama. Setelah ini kami kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.